Persaudaraan Matahari, Fraternity of Pure Light. Saudara dan saudari semua, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di dalam kata pengantar, kita malam ini akan mendalami ajaran mistik, ajaran spiritual Eropa kuno, ya, yang dijuluki, dinamai, disebut sebagai ajaran Druid. Apa ini sebetulnya, ya? Apa isinya? Nah, Anda resapi dulu, ya, gambar yang ada di cover dari presentasi saya. Perhatikan saja, nikmati keindahannya. Jika mungkin, ya, rasakan vibrasi energinya. Ya. Memang gambar ini merepresentasikan karakter dari ajaran Druid. Ya. Yang paling pokok, paling fundamental adalah tentang kesadaran kesatuan dengan bumi ini, dengan energi yang menghidupi dan menumbuhkan segala yang ada di bumi ini, dan seterusnya. Ya. Sekali lagi, Anda belajar untuk menangkap pesan yang tidak disampaikan dengan kata-kata, tapi dengan gambar, dengan simbol. Ya. Tapi Anda jangan sembrono, jangan punya pikiran ini yang ada di gambar, ya, adalah dukun santet, dukun pelet, ya. Buang jauh-jauh yang kayak begitu. Ya. Kita tidak sedang membahas black magic. Kita sedang membahas ajaran spiritual yang murni, ajaran kasih yang murni, ajaran keselarasan dengan segala yang ada di jagat raya ini, ajaran keselarasan, kesatuan dengan sang sumber hidup dan segala keberadaan ilahi, ya, gitu. Saya harus memulai perdarahan ini dengan menyampaikan bahwa ajaran Druid ini memang dihayati oleh King Arthur. King Arthur yang pernah menjadi Raja Britania, yang dulunya berpusat di Skotlandia, di Edinburgh, yang dia berjuang bersama dengan Merlin, the Alchemist. Dan seperti yang selalu saya ungkapkan, bahwa mereka berdua ini menjadi contoh dari jiwa-jiwa yang murni, yang kemudian perjuangannya membawa hasil, bisa menegakkan satu kerajaan surgawi di masanya. Ya. Jadi Merlin dan King Arthur adalah contoh dari manusia yang tercerahkan secara spiritual. Manusia yang menghayati ajaran kebenaran, yang pikirannya, perasaannya, energinya, karmanya jernih, murni. Nah, memang walaupun kita bisa bicara bahwa Druid ini meliputi banyak kawasan Eropa, tetapi yang paling tampak gitu, ya, punya korelasi dengan Druid itu memang ajaran di Celtic, ya, yang sekarang memang diasosiasikan dengan Skotlandia. Saya baru 2 kali datang ke Inggris dan ke Skotlandia, dan memang karena datang ke sanalah kemudian saya bisa menghayati ajaran ini. Ya. Permulaannya saya menangkapnya, ya, di sana. Ya. Nah, inilah yang kemudian saya bagikan kepada Anda semua. Ya.
Ya, biarlah dengan udaran kali ini betul-betul wawasan Anda terbuka, kesadaran Anda tumbuh terbangun. Anda mengerti bagaimana bahwa di masa lalu memang kita punya banyak perbendaharaan spiritualitas yang luar biasa, ya, yang itu semua banyak ditutup kemudian di masa modern, sehingga kita nggak kenal yang sejatinya, ya. Nah, memang peran saya, tugas saya adalah diantaranya, ya, mengungkapkan kembali, menyingkapkan kembali ajaran-ajaran spiritual kuno yang banyak dilupakan orang atau banyak disalahpahami orang, ya. Jadi druid itu apa? Kalau Anda googling, ya, mengetik kata druid di Google atau di mesin pencari yang lain, memang Anda akan menemukan pemaknaan yang berbeda. Jadi kata druid kalau di Google itu disebutnya sebagai strata pendeta dalam ajaran Celtic kuno, dalam agama Celtic kuno, ya. Jadi dia merujuk kepada tataran dan tatanan kependetaan, ya. Itu kalau di Google, ya. Tetapi yang saya temukan di dalam keheningan, di dalam penjelajahan saya secara fisik maupun secara jiwa, druid itu adalah nama, sebutan untuk realitas, untuk keberadaan yang ilahi, ya. Divine reality, divine existence, divine entity, yang merepresentasikan atau yang punya karakter utama berupa kekuatan penciptaan yang paling murni, ya. Makanya simbolnya selalu berkaitan dengan sesuatu yang hidup, yang tumbuh, seperti ini, ya. The Man of Green, ya. Seperti ini contohnya. Simbol-simbol yang selalu kaitannya dengan tumbuhan, ya. Alam yang hijau royo-royo, yang memang kalau kita menyelami lebih jauh, ya, di baliknya terasa ada misteri, gitu, ya. Nah, ya, sekali lagi, muara dari misteri itu sebetulnya ada pada druid. Jadi di balik segala yang hidup ada kekuatan yang menghidupkan, yang menumbuhkan, yang kalau kemudian kita rujuk kepada satu keberadaan ilahiyahnya, itu kita sebut sebagai druid. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini Tuhan? Ya, gini. Kita harus mengerti yang namanya hierarki di jagat raya ini, ya. Jadi kalau kita bicara tentang Tuhan, maka kita bicara tentang sang sumber yang meliputi segalanya, yang tanpa batas. Yang karena ketanpa batasannya itu, maka kita memilih bahasa yang paling mewakilinya. Makanya kita sebut sebagai kekosongan yang absolut, suung, ya. Jadi Tuhan dalam sudut pandang spiritual itu, kalau bicara tentang dia di eksistensi puncaknya, maka kita sebutnya sebagai sang suung, keberadaan yang tanpa batas, yang darinya segala yang ada itu bermula. Nah, keberadaan yang tanpa batas ini, sang yang suung ini, mengejawantah, ya, menjadi banyak aspek, menjadi berbagai realitas, menjadi berbagai eksistensi yang kita sebut sebagai divine existence atau divine reality, ya. Dan masing-masing ini punya karakter yang spesifik, gitu, ya. Makanya kemarin kita bahas tentang Ra sang matahari jagat raya. Karakternya apa coba? Karakternya cahaya, cahaya kesadaran. Nah, kalau ini karakter utamanya adalah energi kreatif, energi penciptaan, energi penumbuhan, energi hidup, ya, gitu. Nah, inilah druid. Nah, druid juga kemudian bisa kita pahami sebagai nama ajaran, karena
ajaran ini merujuk kepada sang druidnya, maka dia disebut sebagai ajaran druid, ya, gitu. Oke. Mari kita lanjut. Ya. Ini foto saya waktu di Stonehenge, ya. Tentu saja orang yang main ke Stonehenge itu banyak, yang selfie-selfie, foto-foto ya banyak, ya. Tetapi yang kemudian bisa menemukan keilahian yang ada di balik itu, ya, yang nggak banyak. Ya. Jadi orang yang tidak sekedar piknik dalam perjalanan kemana-mana itu, tapi menyingkap banyak kebenaran sejati, itu nggak banyak, langka sekali. Ya. Jadi bukti bahwa saya kalau kemana-mana itu bukan cuma piknik senang-senang, adalah selalu punya oleh-oleh yang sangat berharga. Oleh-olehnya adalah pengetahuan yang selama ini tersembunyi. Oleh-olehnya adalah kebijaksanaan yang kalau Anda betul-betul hayati akan mengubah hidup Anda. Ya, baik. Ya, ini adalah ungkapan sabda dari Druid. Ya, ini saya bacakan dulu bahasa Inggrisnya, nanti baru saya artikan. I have been here before any civilization began. Sang druid ini menyatakan atau bersabda, aku telah ada di sini sebelum segala peradaban itu bermula. Jadi sebelum ada manusia, druid sudah ada, karena dia yang kemudian berada di balik segala fenomena, peristiwa, pertumbuhan, pemunculan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Ya. I am the representation of pure energy. Aku adalah representasi dari energi yang murni. That turn the wheel of existence, yang memutar roda eksistensi atau roda keberadaan, yang membuat segala yang ada ini menjadi ada, ya. Yang membuat sesuatu yang tadinya tiada menjadi nyata, ada, bisa dijangkau keberadaannya. I may not necessarily a being in traditional human understanding. Jadi gini, dalam persepsi manusia secara tradisional, kalau kita bicara tentang being, tentang keberadaan itu kan harus ada sosok, harus ada batasan ruang dan waktu, ada koordinat ruang waktu yang dia tempati. Nah, druid itu nggak begitu, ini bukan sosok. Ya. Ini energi ya yang betul-betul melingkupi. Ya tentu saja bersama keberadaannya ada kesadaran, ada kecerdasan yang tanpa batas tentunya. Ya, makanya disebut ini adalah keberadaan ilahi. Jadi jangan bayangkan ini satu sosok. Ini beda dengan malaikat, beda dengan dewa-dewi. Ini di atas itu gitu loh ya. Gampangannya gitu. A realm full of forms yet shapeless. Jadi sebetulnya keberadaannya itu ya karena dia tanpa batas ya meliputi segala bentuk, tapi nggak mesti ada wujud ya, wujud yang bisa kita lihat gitu loh, bukan, nggak begitu. Ya. A world full of words yet indescribable. Ya. Jadi sebetulnya di dalam keberadaannya itu ada banyak kata, ada banyak sabda, selalu memancar, ya, sabda suci. Tetapi memang susah untuk dijelaskan, karena bukan verbal, hanya bisa ditangkap di dalam keheningan. Nah, maka sebetulnya pada momen ini, ya bahasa teknisnya saya dalam hening menyatu sepenuhnya dengan druid, maka saya menjadi wahana bagi druid ini untuk menyampaikan pesannya pada Anda semua. A place beyond reach, yet essential to any and every
existence. Ya, kalau dibilang tempat, dia bukan sesuatu yang bisa dijangkau, dia melampaui itu semua. Ya. Ini bicara tentang esensi yang ada pada semua yang hidup. Ya. Realm of pure creation, ini kata kuncinya. Ini adalah keberadaan, kenyataan yang berkaitan dengan penciptaan yang paling murni. Jadi ini adalah representasi dari energi penciptaan yang paling murni. Ya. Sekali lagi bukan sosok. Makanya kalau Anda belum ngerti, nggak usah dipaksain untuk ngerti. Nggak usah dibayang-bayangkan sosoknya kayak apa, karena memang nggak ada sosoknya, saudara. Ya, resapi sajalah apa yang saya katakan dengan perlahan-lahan sambil hening. Nanti Anda ngerti sendiri kok. Ya, gitu. Ya. Oke, lanjut. Masih kuat? Loh, ini baru mulai. Nah, druid selalu terkait dengan satu bentuk energi yang membawa pada kehidupan yang menjadi cikal bakal dari kehidupan. Makanya simbolnya pohon, ya, kayak kalpataru. Disebut juga sebagai tree of life, pohon kehidupan. Ya, ya memang ini menggambarkan bagaimana cara druid bekerja. Dari kekosongan yang absolut mengada druid, ya, atau energi dari kekosongan absolut diwadahi istilahnya, ya, oleh satu realitas yang namanya druid. Dari situ mengalir energi kreatif. Energi kreatif itu simbolnya adalah pohon kehidupan. Karena memang energi itu yang kemudian yang bertanggung jawab menumbuhkan biji-biji sehingga menjadi pepohonan. Energi itu pula yang membuat sel telur, sperma menyatu menjadi zigot, lalu bertumbuh kembang menjadi embrio, menjadi janin, menjadi bayi, hingga kemudian menjadi orang dewasa seperti kita. Ya. Jadi ini bicara tentang asal muasal yang hidup, yang bertumbuh. Asal muasal keberadaan yang disebut sebagai makhluk hidup. The tree of life. Makanya nanti jangan heran kalau kemudian cara paling mudah untuk menghayati keberadaan druid dan menghormatinya adalah dengan berinteraksi dan menghormati pohon. Ya, ingat, bukan menyembah dalam arti seperti yang dibayangkan oleh orang yang religius, bukan. Menghormati, menyadari eksistensinya, merasakan koneksi kita dengannya, menyadari kasihnya. Nah, makanya nanti umumnya kita yang menjadi wahananya adalah pepohonan, apalagi pohon-pohon yang besar gitu, ya. Mari kita lanjut. Nah, sekali lagi ajaran druid ini memang sangat terkait dengan peradaban Celtic kuno. Ya, ini menjadi bagian dari tradisi Celtic kuno yang kemudian nanti menyebar ke segala penjuru Eropa. Nah, dalam tradisi Celtic kuno itu ada banyak simbol-simbol yang memang berkaitan dengan ajaran druid atau berkaitan dengan keberadaan energi druid. Ya. Ini adalah simbol pertama yang hendak saya bahas. Ya. Disebutnya sebagai Celtic Cross. Nah, orang-orang Kristiani selalu mengkaitkan ini dengan salib, seolah-olah ini diambil dari salibnya Timur Tengah, ya, salibnya orang Yahudi, salibnya orang Kristen. Ya. Ya, karena Yesus itu adalah orang Yahudi, ya kita sebut salibnya orang Yahudi lah, ya. Jadi Yesus itu orang Yahudi dalam konteks genetika biologis, bukan konteks agama. Kalau agama dia tidak beragama. Ya.
Oke, intinya ini bukan simbol salib, ya. Bukan simbol salib. Jadi, apa makna dari Celtic Cross? Apa makna dari simbol ini? Simbol ini itu bicara tentang kehidupan yang selalu berakar kepada keberadaan yang disebut dualitas. Ada dua yang berlawanan, yang menjelaskan bahwa kehidupan ini selalu berakar kepada keberadaan divine masculinity dan divine femininity. Selalu berakar kepada divine father, divine mother, Bapak semesta, Ibu semesta, Bapak ilahi, Ibu ilahi. Ya, gitu. Jadi ini juga mirip dengan simbol yin dan yang, yang menggambarkan keutuhan dari dua realitas yang bertolak belakang, berbeda tetapi saling menggenapi. Jadi, ya di jagat raya ini nggak mungkin kalau cuma ada yang maskulin tanpa ada yang feminin. Tidak mungkin juga terjadi kalau ada yang feminin doang, tidak ada yang maskulin. Ya, gitu. Jadi harus ada dua-duanya yang ada dalam sebuah kesatuan, harmoni dalam kolaborasi. Nah, memang akar eksistensi di jagat raya ini pasti dari situ, dari keberadaan yang maskulin dan feminin. Tarik mundur maka disebutnya semua itu berakar kepada divine masculinity dan divine femininity. Nah, tentu saja pada setiap diri juga itu ada karakter itu. Ya. Cuma kalau kita cowok ya mestinya yang dominan adalah yang maskulin. Kalau yang cewek mestinya yang dominan adalah yang feminin, meskipun aspek opositnya pasti ada. Baik, lanjut. Celtic Cross itu juga simbol kesatuan langit dan bumi. Kesatuan yang material dan yang imaterial. Kesatuan dari tubuh dengan jiwa dan esensi ilahi. Jadi ini menggambarkan realitas. Ya, jagat raya ini bukan hanya yang material, ada yang imaterial. Jagat raya ini bukan hanya dimensi yang kita bisa jangkau dengan panca indera, ada dimensi yang luhur yang tidak bisa dijangkau dengan panca indera, tetapi ada. Oke. Hayati, inilah kenyataan dari kehidupan dan jagat raya. Nah, ada lagi simbol yang disebut sebagai Carolingian Cross. Jadi ini simbol dari energi druid. Energi druid yang tentu saja akar keberadaan primordialnya adalah kekosongan yang absolut. Itu bersifat langgeng menghidupi jagat raya. Energi itu meliputi jagat raya dan menciptakan keseimbangan dan harmoni di jagat raya. Nah, jadi kalau kita mau membuat tatanan yang semula acak kadul karena ego manusia, maka yang harus kita lakukan adalah mengakses ya, energi druid yang salah satu karakternya adalah membawa keseimbangan, membawa keselarasan. Bagaimana cara mengaksesnya? Ya nggak segampang yang dipikir orang, cukup punya rencana kayak begini atau ditato langsung urusan beres, ya nggak begitu. Nanti kita jelasin lebih jauh ya. Semuanya pasti akan balik-baliknya ke keheningan, tanpa itu semua akan omong kosong ya. Baik, hayati dulu betapa indah dan agungnya ajaran druid yang kita bisa tangkap dari pembabaran simbol-simbol ini. Carolingian Cross. Oke. Kita hayati
dalam hening kita, sumber dari segala yang ada, kekosongan yang absolut, yang darinya muncul mengejawantah realitas ilahiyah yang merepresentasikan kekuatan penciptaan yang paling murni, yang bertanggung jawab terhadap kemunculan segala yang ada, pertumbuhan segala yang hidup. Nah, energi dari druid yang merupakan pengejawantahan dari kekosongan absolut itu yang disebut sebagai divine existence, ya, itu langgeng, menyelaraskan, menyeimbangkan. Maka sekali lagi ini bisa diakses untuk membuat tatanan baru di jagat raya ini. Membuat tatanan baru di bumi ini untuk menggantikan tatanan lama yang acak adul karena ego dan kejahatan. Ya. Mari kita lanjut. Simbol lain di dalam tradisi Celtic kuno adalah Triskelion. Jadi jagat raya karena di dalamnya ada kecerdasan yang murni, ada kesadaran yang murni, ada keberadaan yang disebut sebagai druid. Maka dia pasti bisa mempertahankan keseimbangan dan keselarasan. Jadi manusia mengacak-acaknya nanti pasti ada momennya disetimbangan kembali. Ya. Yang nakal-nakal itu pasti akan disikat lah, itu kira-kira ya. Bahasa manusiawinya yang agak preman itu begitu. Ya. Ya karena memang di jagat raya ini ada kekuatan penciptaan, ada kekuatan pemeliharaan, ada kekuatan peleburan. Ada 3 kekuatan. Ya. Itu yang kemudian disimbolkan oleh Triskelion ini. Nah, dalam konteks waktu, Triskelion ini menggambarkan keberadaan waktu itu sendiri. Ada masa kini, ada masa lalu, ada masa depan. Ya, gitu. Mari kita lanjut. Ada lagi simbol dari Celtic kuno yang kita sebut sebagai Trequeta. Simbol dari 3 keberadaan yang ada dalam kesatuan. Maha kosmos, ya Tuhan, yang menjadi sumber dari segala yang ada. Makrokosmos, ya jagat raya ini yang berasal dari Sang Maha Kosmos, yang muncul dari kekosongan yang absolut melalui keberadaan energi druid atau energi penciptaan yang paling murni. Dan di dalam makrokosmos itu ada mikrokosmos, ada manusia. Secara faktual kita mesti mengerti bahwa manusia, mikrokosmos, ya, itu diliputi oleh makrokosmos. Tapi makrokosmos diliputi oleh mahakosmos. Jadi jagat raya aja susah dibayangkan batasnya di mana, susah dijangkau batas di mana. Tapi itu diliputi oleh yang tanpa batas. Nah, yang tanpa batas itu yang kita sebut sebagai Tuhan. Ya, jadi Tuhan jangan dibayangkan satu sosok, ada satu di atas sana, bukan kalau itu sih. Bukan begitu. Ya. Nah, makanya ya, manusia memang perlu juga selain menghayati bagaimana konstelasi yang besar ya, ada mikrokosmos, ada mahakosmos, ada makrokosmos, juga bisa melihat tatanan atau konstelasi dalam diri yang juga ada 3. Makanya Triqueta juga menyimbolkan apa yang ada dalam diri. Ya, kalau kita melihat ke dalam, ke sini, ya ada diri kita. Ya. Ada diri sejati kita yang bertahta di relung hati. Dan ada sang sumber hidup yang meliputi segala. Atau dalam bahasa lain yang lebih sederhana, ada tubuh, ada jiwa, ada yang ilahi. Ya. Gitu. Ya, memang Triqueta ini yang ada di dalam tradisi Celtic kuno mengajak manusia memahami realitas yang seutuhnya yang disimbolkan oleh keberadaan gambar-gambar ini. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, ada lagi fivefold ya, jadi 5
lingkaran yang saling bertaut ya. Jadi ini simbol dari 5 elemen yang membentuk realitas mikrokosmos dan makrokosmos, yang material maupun yang imaterial. Api, air, tanah, udara, ether. Ya, jadi kalau kita bicara tentang tubuh kita aja, ya memang kita ini ada elemen fisikal yang kalau diurai ya bisa dikategorikan menjadi elemen api, air, tanah, udara. Tetapi ada yang imaterial yang itu disebut sebagai ether. Makanya kita disebut punya tubuh halus, punya tubuh ether. Nah, tetapi jelas bahwa semuanya ada dalam kesatuan. Memancar atau ditumbuhkan oleh druid yang punya sumber primordial kekosongan yang absolut. Nah, sekali lagi di sini digaris bawahi Tuhan bukan sosok. Anda harus meluaskan cakrawala, jangan selalu terbiasa. Kalau udah ngomong Tuhan, kita bicara sosok jauh ada di sana. Bukan ya. Hapuskan hayalan itu. Ya, gitu. Oke. Nah, makanya semua pembabaran dari saya tadi, kalau hanya Anda tangkap sebagai konsumsi kognisi yang nggak ada gunanya. Kalau itu hanya untuk Anda tahu, ya, Anda apal gitu ya, yang nggak ada gunanya buat apa? Itu memenuhin otak Anda aja, memenuhin hard disk Anda aja. Nah, apa yang saya sampaikan hanya akan berguna kalau itu menjadi pembuka cakrawala kesadaran yang ditindaklanjuti dengan menjalani lakunya. Jadi tetap saja ajaran druid juga balik-baliknya ke hening. Selalu saja kuncinya balik lagi ke hening. Kalau Anda nggak ngerti hening, mau ngomong sampai ngalur ngidul, ngulur ngetan kagak ada gunanya. Ya, saya tegaskan ya. Tanpa laku hening, semua akan jadi konsep teoritik yang tidak mentransformasi apapun. Emang kalau Anda apal Triqueta apa gitu ya, self-declose apa, kemudian Anda jadi keren, itu kagak keren. Ya. Apalagi kalau di PM ujiannya nggak pernah kayak begitu, nggak pernah hafalan. Anda kalau mempelajari semua ajaran spiritual, muaranya harus pada transformasi diri Anda yang berubah. Dimulai dengan dimurnikan ya, dibereskan segala si gelapnya. Lalu segala potensi agung pada diri Anda itu tumbuh. Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda. Nah, dalam hal ini ya, sekali lagi karena kita terhubung dengan druid, ya, ajaran druid itu berarti membawa kita terhubung dengan druid kepada kekuatan penciptaan yang paling murni, maka harus ada mekanisme agar kita ya, bahasa manusiawi itu menyatu, terhubung, sehingga kekuatan druid itu ada dalam diri kita, meliputi kita, bisa didaya gunakan, terejawantahkan dalam cara kita berpikir, berkata, dan bertindak. Menjadi berguna ketika kita mau mengubah hidup kita, mau mengubah dunia ini. Gitu. Jadi tanpa laku hening nggak bisa. Sekali lagi, ini juga dikasih penegasan di sini. Laku heninglah yang membuat kita bisa mengakses energi dan kesadaran druid. Membuat kita terliputi oleh kekuatan adik kodrati yang mencipta apa yang harus ada, memelihara apa yang harus terjaga, melebur apa yang harus sirna. Ya, demi terjadinya, realisasinya divine plan atau rencana ilahi. Maka sekali lagi pembelajaran dari saya itu tidak pernah hanya sebatas pembelajaran teoritik. Saya bukan sekedar membaca terus cerita lagi dongeng pada Anda, bukan saudara ya. Saya ini pelaku, mengajari Anda tentang laku supaya Anda menjadi pelaku, supaya Anda mengalami transformasi sebagaimana saya mengalami transformasi. Ya. Saya menghayati druid itu lewat laku. Ini ya, foto ini di Finlandia. Di satu desa kecil ya, desa yang sangat asli namanya Porvoo. Ya. Makanya selalu ya kalau kita bicara tentang druid itu berkaitan dengan pohon, tanah, alam.
bebatuan gitulah. Jadi itu menjadi wahana-wahana yang membawa kita dalam kesadaran kesatuan. Bukan kita menyembah pohon, nyembah batu, bukan, goblok kalau kayak begitu ya. Dan yang nuduh kayak gitu tuh lebih goblok lagi ya. Kita nggak pernah kayak gitu. Bangsa Nusantara nggak pernah kayak begitu. Bangsa Eropa juga nggak goblok kayak begitu ya. Gitu. Nah makanya salah itu ya. Orang-orang Kristen menyebut orang Eropa dulunya pagan. Itu pasti sama dengan orang-orang Kristen datang ke Indonesia bilang kita ini penyembah berhala, ngawur gitu. Itu ketololan yang absolut. Kita bukan bangsa pagan. Bangsa Nusantara bukan bangsa pagan, bukan bangsa penyembah berhala. Orang Eropa juga zaman dulunya bukan bangsa pagan, bukan bangsa penyembah berhala. Kita manusia-manusia berkesadaran. Kita adalah para penghayat ajaran spiritual yang murni gitu. Ya. Nah, kalau kita bicara Eropa memang ada beberapa tuh fase ya. Memang seperti yang dikatakan di dalam webinar minggu kemarin, lagi beberapa hari yang lalu tentang ajaran Ra ya. Karena ada pesan dari Sang Matahari Jagat Raya itu bahwa memang hidup ini ada dalam siklus. Ada kebangkitan, ada kejatuhan, ada kejayaan, ada kemunduran ya, wajar. Di Eropa juga sama. Ada masa-masa Eropa menjadi peradaban surgawi yang berkuasa katakanlah adalah jiwa-jiwa yang murni. Yang dominan adalah kesadaran spiritual yang murni. Ya. Oke, itu fase Eropa spiritual. Lalu kemudian datanglah ya para apa istilahnya ya, para pendatang, pembawa ajaran dari atas angin, waduh, istilahnya begitu ya, yang menyebutkan bahwa bangsa Eropa dipagan, harus diagamakan, harus dibuat menyembah Tuhan, padahal Tuhannya ngayal, kan gitu. Nah, jadilah bangsa Eropa ada dalam fase-fase kegelapan, ya. Abad pertengahan itu fase kegelapannya Eropa karena gereja sangat despotik, sangat lalim, makanya ada kebijakan inkuisisi. Pokoknya kalau nggak percaya Yesus Tuhan, sikat, ya kan zaman dulu begitu. Nah itu yang diberontak kemudian sehingga muncullah yang namanya Renaissance. Ya. Nah Eropa modern itu jengah sama agama tuh gara-gara itu. Makanya mereka itu nggak mau balik lagi ke agama yang membuat mereka jadi tolol kan gitu. Ya. Ya, makanya mereka sekarang menggunakan akal budi. Agama cuma identitas, ya buat pantas-pantas aja, tapi nggak mencengkram kehidupannya orang Eropa. Dan ya begitu faktanya ya. Nah dalam kondisi itulah kemudian kita masih bisa melihat jejak-jejak ajaran Druid. Ya. Apa? Ya bentuknya adalah penghormatan kepada segala yang ada. Penghormatan pada sungai, pada tanah, pada pepohonan. Jauh lebih keren ketimbang pada mereka yang mengaku sebagai bangsa religius. Ya. Coba cek deh, sungai-sungai di Eropa dibandingkan dengan sungai-sungai di Indonesia yang sangat religius, yang selalu manggil-manggil atau nyebut Tuhan. Ya, bagusan mana? Ya, sederhana aja, jelas bagusan di sono. Ya, itu bekas-bekas dari ajaran Druid. Ya bangsa Nusantara juga begitu. Di beberapa kawasan kita masih sangat menghormati mata air, menghormati sungai ya, kayak di Bali itu masih ada, itu ajaran Nusantara. Gitu. Menghormati pohon ya, kan mirip jadinya antara Druid dengan ajaran Nusantara. Oke, lanjut ya. Nah, kembali ke masa lalu, abad ke-5 Masehi, di Britania Raya, ada satu tokoh yang namanya Merlin the Alchemist. Ya, Merlin inilah yang mengajarkan intisari ajaran Druid untuk mengubah diri dan dunia. Bagaimana caranya, saudara? Tetap balik-baliknya ke hening. Hening yang benar, hening dengan teknik yang tepat, ya. Jangan asal-asalan, ya. Nah, dengan hening yang tepat ini, kita akan meresapi
yang namanya splendor. Energi kebahagiaan yang paling murni yang muncul dari relung hati. Energi itu yang kalau kita betul-betul menyadarinya, itu yang kita pergunakan untuk menciptakan keajaiban. Jadi kalau kita hening merasakan splendor, membiarkan splendor itu mengalir, memancar ke segala bagian diri, menyebar keluar, kita pasrah total, itulah sebetulnya ya kunci kita menciptakan keajaiban. Kita tidak memaksa dunia berubah seperti maunya ego kita, tapi kita menjadi wahana bagi bekerjanya kekuatan adik kodrati. Jadi perubahan terjadi sesuai dengan rancangan agung. Kita menjadi kendaraan atau menjadi wahana atau menjadi medianya saja. Dan tentu di situ kita harus pasrah, meluruhkan ego kita, bukan memaksakan maunya kita. Ya. Lanjut. Ya. Ini sedikit cerita bagaimana saya menjelajah untuk menemukan meresapi jejak-jejak druid. Bukan hanya di Skotlandia, bukan hanya di Inggris saya menemukan jejak druid ini, tapi di berbagai tempat di Eropa. Yang lain juga sama. Ya, mari kita selami beberapa fragmennya, ya. Dan masing-masing ada pesan yang harus Anda tangkap. Di tahun 2022, ya, semesta memperjalankan saya ke Slovenia. Ya, waktu itu saya dengan Glenn ya, karena teman-teman yang lain sudah pulang duluan, kita jalan sendiri. Bukan sendiri, berdua. Ya, teman-teman yang lain sudah balik ke Indonesia, kita lanjut menjalankan misi. Nah, di Slovenia itu ada satu danau yang sangat indah, namanya Danau Bled. Ya. Apa sih yang kita bisa tangkap ketika kita ada di tempat ini? Ada satu tradisi agung yang itu dipegang teguh oleh bangsa Slovenia, yaitu memuliakan air, memuliakan mata air, karena disadari bahwa air, mata air adalah kunci kelestarian kehidupan manusia. Apa bukti pemuliaannya? Ya, segala tempat yang ada airnya itu bersih, airnya jernih, semuanya tertata dalam keindahan, harmoni, enggak diacak-acak, enggak diisi sampah. Gitu, saudara. Ya, ini ajaran druid. Bisa nggak kita menjalankan ini? Tentu kalau di Indonesia tantangannya luar biasa karena sungai sudah jadi tempat sampah. Mata air udah disikat banyak ya. Beberapa aja masih ada. Sekali lagi kita harus berterima kasih ke tempat-tempat kayak di Bali ya, beberapa tempat di Jawa yang masih sangat menghormati mata air, menghormati pepohonan yang kemudian menjadi bagian dari ekosistem yang memelihara mata air itu. Nah, makanya sebagai realisasi dari ajaran spiritual kita, ya, kita sedang bergerak untuk memuliakan air dan mata air. Ya, ngocorin ekoenzim ke sungai itu jangan disangka nggak ada dasar spiritualnya. Itu realisasi ajaran druid. Memelihara mata air, nanam beringin, itu realisasi dari ajaran druid. Gitu loh. Bukan asal-asal gaya-gayaan. Makanya sekali lagi, hening-hening yang benar baru beraksi. Supaya semuanya dimengerti sebagai bagian dari pekerjaan yang suci, ya. Gitu loh. Ya. Sekali lagi, yang piknik ke danau ini sih banyak, orang Indonesia juga banyak, tetapi yang punya kesadaran dan menangkap pesan kosmiknya kan nggak banyak. Ya karena memang orang cuma piknik, kalau saya kan nggak piknik doang. Saya memang menjelajah untuk menyingkap pengetahuan suci yang banyak disembunyikan. Saya tangkap itu untuk sampaikan kepada Anda supaya Anda bangkit kesadarannya dan beraksi atas dasar keheningan. Mengubah Indonesia, mengubah dunia. Ya, gitu. Lanjut. Coba kita lihat di sini ya. Oh iya.
Hehehe. Nih. Ini bukan lagi nunggu dijemput Bang Daeng, bukan. Ya, bukan lagi nunggu dijemput Wikan juga bukan. Ya, saya lagi meditasi sambil berdiri. Ini di salah satu hutan yang ada di Jerman. Ya. Jadi ada banyak hutan yang sebetulnya merupakan tempat di mana energi druid itu masih sangat bisa kita rasakan. Ya, secara fisik, ya energi druid itu mengejawantah, menjadi pohon yang besar, yang kokoh, yang subur, mengayomi, vibrasinya menyamankan dan seterusnya. Ya. Oke. Ini di Finlandia, ya, di Helsinki. Ini di mana ya, lupa saya. Pokoknya di Eropa juga lah. Ini juga sama di Jerman. Ini siapa nih ya yang di sebelah saya ini? Itu Hodam. Hodam. Itu Pak Glenn ya. Tahun 2022 beliau banyak mendampingi saya ya. Cuma memang dampaknya yang berbeda. Saya makin menyunjung ke atas sana gitu ya. Om Glenn lagi masih tertatih-tatih ya. Ya nggak apa-apa lah, memang bakatnya beda kok. Nah, ini ajaran druid ya saudara. Silakan Anda resapi. Ya. Hormati pepohonan. Karena merekalah yang menyediakan oksigen bagimu, yang menjadi energi hidup bagimu. Mereka pula yang menjaga mata air tetap ada untukmu. Ya. Kalau nggak ada pohon, nggak ada oksigen, nggak ada air, mati kita. Makanya pohon itu harus dihormati. Ya. Makanya saya sebetulnya antara sedih dan marah ya, mendengar berita-berita ada orang yang sudah menyiapkan ya eskavator atau bulldozer banyak banget untuk membabat hutan gitu ya, hanya demi nanti membuat sawah. Belum tentu sawahnya jadi, hutannya udah rusak duluan ya. Aduh, tapi ya sudahlah, semesta ini punya cara untuk menyeimbangkan semuanya. Mereka yang punya keangkeran murkaan pasti ada ujungnya, nggak mungkin terus menerus. Ya. Segala kejahatan itu pasti ketemu nanti titik balik di mana semuanya akan dipangkas. Ya. Gitu. Nah makanya kita, ayo jangan jadi penjahat. Ayo hormati pohon, hormati tanah, tanam. Ya. Maka saya senang kita punya program namanya Akademi Hutan Lestari ya. Memang masih rintisan awal, tapi ini maksudnya untuk membuat kita nanti punya pohon-pohon besar lagi. Ya kita memang hanya bisa mulai dari yang program dan kegiatan kecil sesuai dengan kapasitas kita, tapi kita punya visi besar. Tidak mungkin bumi surgawi terjadi itu tanpa adanya hutan, tanpa adanya pepohonan, nggak mungkin. Bumi surgawi itu bukan tanah tandus kering kerontang, bukan. Bumi surgawi itu pasti harus hijau royo-royo, banyak pohonnya, indah, segar gitu loh. Ya makanya kita harus boleh membabat hutan, kita menciptakan hutan. Ya, pelan-pelan. Gitu ya. Orang merusak tanah, kita memulihkan tanah. Nggak apa-apa. Lama-lama kita akan berhasil. Itu ajaran druid. Ada satu negara kota di Eropa, namanya Andorra. Ini negara tapi kecil. Penduduknya itu cuma sekian puluh ribu orang. Dan memang kawasannya juga nggak begitu luas. Satu Jakarta kayaknya ya. Tapi itu sebuah negara. Mungkin lebih gede Jakarta. Tetapi ini alamnya indah sekali. Dikelilingi oleh pegunungan yang sangat gagah. Namanya Pegunungan Pyrenees.
Nah, Andorra ini dulunya adalah tempat pengkaderan para kesatria elit Eropa. Dan memang secara faktual, ya, di abad-abad pertengahan ya, ini waktu ada konflik antara Islam dengan Kristen, ya, karena Andorra ini kemudian bisa membendung serangan dari bangsa Arab, maka oleh kerajaan Prancis diberi hak otonomi. Kalau kayak di Jawa namanya tanah perdikan gitu ya, dikasih kebebasan, dikasih otonomi. Nah, kawasan yang otonomi inilah yang kemudian sekarang menjadi negeri Andorra, ya kecil. Ya. Jadi berbatasan dengan Prancis, berbatasan dengan Spanyol. Kan dulu yang bangsa Arab ini nyerbunya kan dari Spanyol karena dia kan pernah menguasai Andalusia, Cordoba dan lain-lain itu. Nah, dibendungnya di sini. Nah, saya pernah beberapa kali ke tempat ini dan ya betul-betul merasakan energi yang agung ya, yang memancar dari tempat ini, dari pegunungan Pyrenees, energi druid. Nah, kali ini sih memang ya kayak kebenaran ya, kayak kebetulan gitu ya, tetapi ini simbol ya. Kenapa bisnya warnanya emas? Ya, sebetulnya kita ini sedang ada di kendaraan untuk menuju era emas, menuju golden era. Asal kita konsisten di jalan keheningan ini, asal kita konsisten hening dan beraksi mencipta mahakarya, kita pasti akan sampai ke era emas itu. Makanya kenapa pas ada matahari warnanya emas? Itu semua bukan asal-asalan, saudara. Semua itu udah dirancang sedemikian detail. Gitu ya. Terus saudara, matahari itu wadah perjuangan kita untuk membangun kesadaran spiritual yang luhur, membuat bumi surgawi. Pusaka Indonesia juga sama. Semua lembaga-lembaga yang saya dirikan itu semuanya mengarah kepada tujuan agung yang sama. Cuma pendekatannya beda-beda. Nah, intinya adalah ya, Anda harus menjadi kesatria yang berhati murni. Ya, seperti kesatria di Andorra, kesatria Avalon. Ya. Mereka adalah contoh dari manusia yang punya kemerdekaan sejati. Tidak tunduk pada egonya, tidak dicengkram oleh ilusi dan keangkaran murkaan. Hidupnya untuk perjuangan suci, menciptakan peradaban surgawi. Ya. Ajaran saya itu ke sana, bukan ajaran untuk melarikan diri dari kenyataan. Bukan ajaran yang untuk menjustifikasi Anda yang selalu hidup dalam drama, minta dimaklumi, ya. Pokoknya yang nggak mutu itu, ya. Itu bukan ajaran kita. Ajaran kita itu membuat Anda menjadi tangguh, ya. Betul-betul mengerti untuk apa hidup, mengerti untuk apa belajar spiritual, mengerti apa itu artinya memurnikan jiwa, mengerti itu apa yang namanya kebahagiaan sejati, mengerti itu apa yang namanya perjuangan suci. Anda dididik untuk menjadi serdadu ilahi, ya, menjadi orang yang setia penuh kepada Gusti yang bertahta di relung hatinya. Makanya itu memang harus diwujudkan lewat laku hening yang benar. Saya menjadi teladan dari serdadu ilahi. Saya selalu manut sama Gusti. Ya karena saya sudah ngerti suara Gusti. Saya ngerti tuntunan Gusti. Setia. Nah, Anda kan sudah diajari. Ya, yang sudah bisa mendengar tuntunan Gusti, minimal ngerti, jangan dablek. Yang udah dapat sinyal, jangan dablek. Divalidasi kalau benar, ikutin, jangan dablek. Nah, yang belum, ya sudah pakai akal sehat. Ya. Gitu loh. Oke? Lanjut. Ya. Saya akan cerita apa yang saya temukan di Eropa Timur, di Praha. Ya. Di sana kita belajar tentang rahasia waktu, kekuatan waktu. Dan ini tentu saja bagian juga dari ajaran druid. Waktu adalah konsep yang membuat kita mengerti batasan dalam keabadian yang tanpa batas. Ya, sekali lagi, sang sumber,
Kehidupan yang tanpa batas itu, keabadian itu ya tanpa batas. Nah, waktu membuat kita mengerti batasnya. Makanya ya, kita ngerti ada masa kini, ada masa lalu, ada masa depan. Waktu itu ada batas ya. Kita webinar aja ada batasnya kok. Karena ada waktu. Kalau nggak ada waktu ya kapan selesainya ya. Justru karena ada waktu maka ada mulai, ada selesai ya. Oke. Waktu adalah realitas di dunia material, di mana ada permulaan dan ujung, ada awal dan akhir. Dalam kekosongan absolut tak ada realitas waktu, ya iyalah jelas. Ya, tapi di sini ada. Makanya goblok yang bilang waktu itu ilusi, ilusi apanya? Di sini nih, di dunia ini jelas waktu itu ada. Gitu. Waktu adalah tentang siklus. Dengan waktu, kehidupan memperbaharui dirinya. Dengan waktu yang keliru bisa dikoreksi. Itu makanya ngomong salah itu yang waktu adalah ilusi. Ya sudah, pokoknya gitu-gitu dia para spiritualis abal-abal ya, minta dicitak semua itu. Nah, lihat, saat ini peradaban kita sudah salah arah. Justru karena ada waktu, maka kita nanti akan memulai era baru. Ada akhir dari peradaban yang salah itu menjadi peradaban yang benar gitu loh. Jadi makanya waktu itu memang membuat kita bisa memperbaiki apa yang salah. Kalau nggak ada waktu ya repot loh. Waktu yang dijalani manusia di bumi selalu terkait dengan tatanan kosmik. Gerak waktu mempengaruhi manusia, menciptakan momentum ya. Jadi semesta itu punya alur sendiri, punya gerak sendiri, punya tatanan sendiri, menciptakan momentum ya, dan mempengaruhi manusia. Gitu. Nah, manusia tinggal menyelaraskan dengan semuanya. Ikutin aja tuntunan Gusti, pasti nanti serba selaras. Ya. Nah, makanya di sini digarisbawahi, walaupun waktu yang bergerak ya itu mempengaruhi manusia, menciptakan momentum, tapi nasib manusia itu kan oleh kita sendiri, oleh kecakapan kita dalam menggunakan free will kita ya, untuk menangkap dan mendayagunakan momentum gitu loh ya. Makanya saya sering bilang, kita sedang menjemput momentum yang agung, maka kita harus kerja keras, kita harus mempersiapkan semuanya. Jangan males-malesan, jangan selalu ngawur ya, perbaiki semuanya gitu. Oke, satu lagi ya, ini masih di Praha, di Cekoslovakia, Eropa Timur. Ya, di sana kita menemukan satu realitas yang disebut sebagai the constructor of time, the guardian of time. Ya, saya jelaskan. Dia adalah divine soul yang termaterialisasi sebagai astronomy clock Praha. Ya, jadi yang ini nih, ya. Ini adalah astronomy clock di Praha, bentuk materialnya, tapi di balik ini ada soul-nya. Gitu. Nah, soul-nya inilah yang ngobrol. Soul-nya ini hidup, ya. Dia mengawasi dan dia bersabda. Waktunya telah tiba. Tak ada yang bisa melawan kekuatan dari waktu. Siapapun yang menyatu dengan kekuatan sang waktu tak akan terkalahkan. Inilah waktunya bumi diperbaharui. Inilah saatnya dimulai zaman baru. Zaman kegemilangan. Titik balik dari masa dominasi keangkaran murkaan menjadi bersinar terangnya cahaya murni. Inilah momen bumi dalam hubungan terkuat dengan matahari. Jika kekuatan telah dipergunakan, bumi dibawa ke zaman baru yang surgawi. Jika kekuatan telah diabaikan, bumi akan terbakar berubah menjadi gurun pasir. Sang penjaga waktu telah dikenali sejak zaman yang purba. Zaman Romawi kuno, dan kini ia bekerja sama ya, dengan pemimpin yang memang betul berhati murni. Lihat ya, apa yang saya sampaikan saat ini ya, tentang ajaran Druid ini ternyata masih punya korelasi dengan ajaran yang kemarin kita bahas. Jadi ini kesinambungan. Saya sedang mengakselerasi pembelajaran, menyiapkan orang-orang untuk
bersama saya menyongsong zaman baru. Tentu saja harus dengan kesadaran yang luhur, kesadaran yang keren, ya. Kesadaran yang pokoknya beyond imagination, ya. Gitu. Nah, tentu saja ini bicara tentang bagaimana kekuatan-kekuatan itu diberi ruang untuk bekerja, meliputi kita, menggunakan kita demi tercapainya rancangan agung. Ya. Terima kasih. Kenapa kok gambarnya Gandalf, Pak Setio? Ya seneng aja ya. Ya karena kalau cerita Lord of the Ring kan Gandalf ini yang pahlawan, dia yang bisa membereskan kekuatan Dark Horse ya. Gitu. Jadi silahkan hayati ajaran Druid ya. Hening yang benar, hiduplah harmoni dengan bumi ini, dengan tanah, dengan air, pepohonan, gunung semua. Dan kita menyongsong zaman yang baru. Ya. Terima kasih. Persaudaraan Matahari, Fraternity of Pure Light.